dapat membantu kita fokus pada tujuan coaching ini, Pak. Sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaian dalam praktek coaching akademik ini nantinya. Saya harapkan Bapak memiliki beberapa prinsip coaching mengenai alutsista juga. Prinsip coaching yang pertama itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Kompetensi inti yang mesti Bapak pahami dan Bapak terapkan dan nanti harus ada di dalam kegiatan coaching nanti adalah pertama, kehadiran penuh atau present. Kedua, mendengarkan aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Keempat, mendengarkan dengan rasa. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tanyakan. Dari kegiatan coaching nanti, Bapak ingin saya membantu melihat Bapak mengembangkan kompetensi yang mana? Menurut saya ini merasa perlu mengembangkan salah satu kompetensi, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, supaya saya pribadi bisa menggali potensi dan coaching ini bisa menemukan solusi sendiri gitu Ibu dari permasalahannya. Setelah itu saya juga ingin mendengarkan secara aktif dengan teknik rasa, dan meskipun saya sendiri mungkin merasa saya sudah bisa atau merasa cukup baik, tapi kedua potensi ini yang ingin saya gali dalam proses supervisi pada hari ini Ibu. Oh, baiklah. Mendengarkan aktif adalah keterampilan yang penting dalam coaching, Pak ya. Nanti bagian mana yang ingin Bapak untuk saya amati juga ya dan saya perhatikan, Pak? Baik, saya ingin Ibu Eka ini memperhatikan mungkin waktu cara saya ini merespon klien. Lalu bagaimana sih respon saya ini selama sesi coaching? Apakah saya ini sudah benar-benar mendengarkan dengan baik, lalu memahami apa yang mereka sampaikan, atau ada momen-momen di mana saya ini mungkin saja Bu bisa terlewat ketika coaching itu bercerita Bu, begitu? Oh, tentu. Saya akan fokus pada aspek tersebut. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Jadi begini Bu, secara pribadi ya, saya sudah melakukan tugas yang baik dalam mendengarkan ketika coaching. Namun secara pribadi pula saya ini masih menyadari bahwa ada beberapa kali di mana saya itu melewatkan, lalu terlalu cepat memberikan tanggapan atau solusi tanpa memastikan ini saya ini benar-benar memahami apa masalah yang dihadapi oleh klien saya, begitu Ibu. Itu pengakuan yang sangat baik, Pak. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? Baik Ibu, saya berharap dari observasi ini saya bisa mendapatkan masukan atau saran yang konkret tentang area-area spesifik yang perlu saya perbaiki. Selain itu, saya juga ingin mempelajari teknik-teknik baru yang bisa meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif. Sangat bagus, Pak. Saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan beberapa strategi yang bisa membantu Bapak nantinya ya Pak ya. Terima kasih atas keterbukaan yang sudah Bapak berikan dalam observasi ini ya, dan komitmen Bapak untuk berkembang ke depannya. Mari kita jadwalkan sesi untuk melakukan teknik coaching ya Pak ya. Oke, baik Bu, siap Bu. Selamat memulai Pak. Siap, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Ibu Jani. Selamat siang Pak Singgi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Singgi. Baik ya. Ya mohon maaf ini Pak Singgi saya mengganggu waktunya Pak Singgi. Oke, nggak apa-apa. Niat dan tujuan saya ke sini sebenarnya saya ingin sharing sama Pak Singgi. Saya ingin ada hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Singgi terkait beberapa metode saya Pak. Jadi sekedar sharing
yang lebih baik dari masalah yang nanti saya hadapi ini Pak. Oke Bu Jani, terima kasih ya atas kehadirannya dan mempercayai saya sebagai teman ngobrol. Nah, jadi karena Bu Jani sudah jauh-jauh datang ke sini, yuk mari kita bicara di sini. Iya Pak. Kita bicarakan secara terbuka apa saja sih yang pengen Ibu Jani sampaikan sehingga kok kayaknya ada suatu ketidaknyamanan begitu Bu. Saya ini di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana sih metode pengajaran yang baik, yang variatif sehingga siswa-siswa saya itu tidak merasa bosan Pak. Selama ini saya merasa bahwa saya itu dalam teknik pengajaran itu masih sangat monoton ya Pak ya, sehingga siswa-siswa saya itu apabila saya masuk itu terkesan bosan atau di tengah perjalanan itu mereka cenderung ngantuk atau kurang semangat. Jadi mungkin saya dengan berbicara dengan Bapak, saya menemukan beberapa solusi yang dapat membuat saya dan siswa saya itu lebih saling interaktif Pak. Oke Bu, baik, mari kita coba bicarakan. Saya akan kita akan ngobrol ya Bu ya, menggunakan aluti peta untuk membantu kita lebih fokus terhadap permasalahan yang terjadi serta kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Ibu. Ibu sudah siap? Siap Pak, insya Allah saya siap Pak. Oke Bu, nah sekarang saya ingin bertanya nih Bu Jani, tujuan utama Ibu dalam sesi ini apa sih Bu? Tujuan saya datang ke Bapak tentunya itu saya ingin membuat atau bagaimana sih metode pengajaran yang lebih variatif sehingga anak-anak itu tidak bosan, kemudian anak-anak itu tidak merasa jenuh, kemudian anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu lebih semangat gitu loh Pak. Apalagi di jam-jam saya itu terkadang saya itu diberikan jam itu tidak di awal ya Pak. Jadi anak-anak itu sudah bosan atau anak-anak ngantuk. Nah, sedangkan kita di sini kan melaksanakan full day. Full day itu kan sampai sore. Jadi kadang-kadang anak-anak ini ketika saya berikan materi itu kan cenderung jenuh. Nah, sudah dari awal sudah diberikan materi, kemudian masuk ke materi saya itu anak-anak cenderung tidak apa ya, kayak tidak nyaman gitu ketika saya pembelajaran. Ada yang ngantuk, nanti ada yang kepalanya di meja, ada yang bolak-balik izin ke belakang. Nah itu kan bagi diri saya sendiri Pak, itu saya merasa bahwa apa sih metode yang salah dengan pengajaran saya. Nah sehingganya saya mencoba untuk melakukan diskusi dengan Bapak, sharing dengan Bapak. Semoga nanti apa yang dapat saya sampaikan ke Bapak, saya juga menemukan solusi yang baik Pak. Oke Bu, jadi tujuan Ibu datang kemari pengen ngobrol intinya bagaimana meningkatkan minat siswa ketika pelajaran Ibu ya. Betul, lalu Pak. mungkin kita pengen menemukan nih cara-cara pengajaran Ibu yang mungkin lebih variatif dan menarik bagi siswa sehingga minat siswa ini nanti bisa kembali tinggi ya Bu ya ketika pelajaran Ibu ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan selain membangkitkan minat belajar siswa tadi Ibu? Saya rasa hanya minat belajar siswa sih Pak. Kalau kita saya pribadi apabila minat belajar siswa itu sudah naik, nah sudah semangat, tentunya ilmu-ilmu yang saya berikan kepada siswa itu akan cepat nangkep gitu loh Pak. Nah, hanya itu aja sih Pak. Oke Bu. Baik, kita coba identifikasikan dulu apa yang terjadi pada Bu Jani. Yuk kita lihat dulu. Kira-kira menurut Bu Jani yang Ibu lihat sebagai penyebab utama nih ketika anak ini merasa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran Ibu itu kira-kira apa gitu? Tadi saya sudah sampaikan sih Pak. Jadi seperti pengajaran saya cenderung monoton. Kemudian saya juga cenderung menggunakan penyampaian secara ceramah, kemudian juga diskusi kelas yang hampir setiap hari saya melakukan hal seperti itu. Itu mungkin yang membuat anak-anak saya merasa jenuh, apalagi pada waktu di jam-jam yang sudah masuk ke jam setelah jam istirahat. Nah itu anak-anak sudah cenderung ngantuk, sudah cenderung ada yang sudah jajan kenyang, jadi sudah apalagi kalau setelah pelajaran olahraga. Nah itu sudah Pak, jadi anak-anak itu sudah ilmu yang saya berikan sudah tidak masuk lagi gitu loh Pak, karena mereka kan mungkin saya juga menggunakan metode ceramah
Pak. Oke Bu, Ibu kan tadi bilang metode ceramah serta diskusi ya Bu. Nah, Ibu pernah mencoba tidak metode pengajaran yang lain selain tadi ceramah dan diskusi? Saya sih mencoba untuk melakukan metode yang lain sih Pak, tapi ya saya tidak tahu apakah ini metode ini baik atau tidak, tapi saya rasa kurang maksimal. Jadi saya ini menggunakan metode presentasi kelompok Pak. Hanya saja itu jarang sekali saya lakukan karena kan proyek-proyek yang memang harus kelompok itu yang mereka lakukan presentasi secara kelompok. Kemudian saya kesulitan dalam hal seperti ini Pak. Jadi anak-anak itu cenderung tidak mendapatkan bagiannya masing-masing. Ada ketika mereka itu maju, yang ngomong hanya itu saja gitu Pak. Nanti kalau yang pintar ngomong, ya mereka yang ngomong terus, kemudian yang diem aja. Jadi kayaknya menurut saya anak-anak juga masih merasa bosan gitu loh Pak. Jadi itu sih metode yang lain yang saya coba kembangkan ke siswa Pak. Oke Bu, jadi pernah intinya melakukan diskusi lalu presentasi ya Bu ya. Begitu. Nah, saya pengen tanya lagi nih Bu. Nah, ketika anak-anak itu mencoba presentasi, Ibu pernah nggak melihat respon siswa itu bagaimana ketika mereka ini maju ke depan, mereka menjelaskan materi mereka hasil diskusi itu secara presentasi? Pernah nggak Ibu mengamati hal tersebut? Dalam pengamatan saya sih Pak, di pembelajaran saya, ketika saya melakukan metode selain dari ceramah dan diskusi, saya kan melakukan metode presentasi. Iya. Nah itu anak-anak cenderung lebih semangat Pak. Hanya saja saya ada kekurangan, atau saya mencoba seperti saya mendapatkan kesulitan dalam mengatur waktu karena tidak semua siswa mendapatkan jatah yang sama Pak. Keterbatasan waktu itu yang membuat saya ketika melakukan presentasi, sehingga saya melakukan metode itu jadi jarang-jarang Pak. Iya, baik. Jadi begitu ya Bu. Oke, coba kita mau flashback atau kita ulas kembali ya Bu ya. Dari hal presentasi tadi, kira-kira kan responnya lebih berbeda ya dari metode yang sebelumnya. Kira-kira yang bisa Ibu pelajari dari pengalaman Ibu tersebut apa? Saya mencoba agar siswa lebih tertarik ya Pak dengan pembelajaran saya. Mungkin saya akan melibatkan mereka secara langsung dalam pembelajaran saya, tetapi mungkin saya akan mengatur waktu juga ketika ada beberapa peran siswa yang dilakukan secara hanya itu aja anak-anaknya itu. Jadi nanti akan saya bagi-bagi nih Pak anak-anaknya. Jadi mungkin siapa yang bertugas sebagai ketuanya, siapa moderatornya, siapa yang menyampaikan materinya, dan siapa yang menjawabnya. Sehingga mungkin siswa-siswa akan lebih interaktif di dalam kelas. Jadi semuanya misalnya dalam satu kelompok itu ada 5, semua kebagian peran. Nah itu sih yang mungkin ingin saya kembangkan Pak. Oke, jadi Ibu sudah pernah melakukannya. Menurut saya pengalaman Ibu itu bagus sekali, sangat berharga untuk pengembangan kedepannya Ibu ya. Nah, tapi bagaimana menurut Ibu? Tadi kan tetap masih ada kesulitan ya. Nah, kesulitan tersebut bagaimana Ibu dapat mengatasinya ini? Mungkin saya akan lebih merencanakan kegiatan yang lebih detail ya dalam proses pembelajaran saya. Jadi saya itu akan lebih tahu lagi kebutuhan siswa saya. Jadi nanti bakal saya akan melakukan apa. Kemudian saya pastinya akan memberikan instruksi yang lebih jelas agar siswa saya itu tahu bahwa mereka juga paham materi saya, dan mereka juga akan lebih senang ketika masuk di pelajaran saya, sehingganya membuat mereka sudah tidak ngantuk lagi, apalagi pada waktu pembelajaran mulai jam-jam terakhir Pak. Oke, baik. Tadi dari bahasa Ibu ternyata Ibu sudah bisa ya mengeluarkan ide-ide atau cara-cara pemecahan dari permasalahan Ibu sendiri ya. Jadi sekarang ini kita akan coba rencanakan tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira tindakan konkret apa yang bisa Ibu jadi lakukan di minggu ini supaya ini pengajarannya lebih variatif lagi nih?
mungkin saya mencoba pembelajaran berbasis proyek ya Pak ya. Jadi anak-anak mungkin nanti membawa beberapa bahan dari rumah, kemudian mereka juga mengerjakan dengan beberapa aplikasi, karena anak-anak di zaman sekarang kan mereka cenderung ke digitalisasi nih Pak. Jadi saya mungkin akan menawarkan anak-anak dengan metode berbasis proyek yang mereka juga bisa kembangkan dalam aplikasi yang nanti saya berikan ke anak-anak aplikasinya, sehingga biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kalau dapat aplikasi baru lebih apa ya, mereka lebih senang seperti itu Pak. Tapi ya mungkin ada beberapa siswa juga yang yang membutuhkan kita lebih intens lagi dalam memberikan ilmunya, karena kan tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama Pak. Seperti itu Pak. Oke, bagus banget sebenarnya, maksudnya ide Bu Jani ini sangat bagus menurut saya. Nah tapi coba ayo kita lakukan yang pertama kali langkah ini akan kita ambil untuk penerapannya ini. Katanya kan tadi ingin melakukan berbasis proyek. Ya. Nah yang pertama kali ingin dilakukan pada kegiatan berbasis proyek tersebut kira-kira apa? Karena tadi kan ini kalau berbasis proyek kita ada kelompok ya Pak. Ya. Jarang sekali kalau saya itu dalam pengajaran saya itu sendiri itu jarang. Jadi mungkin saya akan berbasis proyek yang pastinya saya akan melakukan rencana. Nah, rencana pelajaran, kemudian pelajaran yang berkelompok, dan tentunya saya akan mengkomunikasikan dengan anak-anak di kelas. Jadi rencana kita bagaimana nih anak-anak? Kita besok mau melakukan ini nih. Jadi kalian harus mempersiapkan bahan seperti A, B, C, dan D gitu, sehingga mereka tidak mendadak dan mereka segera mempersiapkan ketika mereka sudah sampai rumah. Nah, seperti itu sih Pak. Oh, oke. Baik, kalau begitu lalu kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan ini semua Ibu? Mungkin kurang lebihnya 2 hari sih Pak waktu yang saya butuhkan, apabila memang nanti mudah-mudahan sih tidak terkendala oleh hal-hal yang lain yang urgent ya Pak ya. Nah, waktu yang saya butuhkan sekitar 2 hari saja sih Pak. Oke, bagus. Berarti Ibu sudah ada perencanaan bahwa kegiatan ini persiapannya akan dilakukan dalam jangka waktu 2 hari ya Bu ya? Ya, betul. Oke, jadi baik. Terima kasih Bu Yani sudah bercerita ke saya. Terima kasih juga Ibu sudah merencanakan beberapa tindakan konkret yang ternyata tadi di awal menjadi permasalahan untuk Ibu. Dan jadi saya lihat Ibu sudah bisa memecahkan masalah Ibu itu dengan pengetahuan yang Ibu pahami. Nah sebenarnya begitu. Nah kira-kira ini kan Ibu ya, kita juga ini kan ada jam lagi mengajar. Nah kira-kira ini kapan sih kita mau ketemu lagi untuk mengevaluasi perkembangan yang telah Ibu rencanakan ini? Mungkin kalau Bapak tidak berkeberatan dan Bapak ada waktu, bagaimana kalau minggu depan di hari yang sama, ini hari Senin, nah kita di Senin depan kita bertemu lagi, gimana Pak? Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi di hari Senin minggu depan untuk membahas ini bagaimana sih penerapan yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, artinya bagaimana hasilnya. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang Ibu mau bicarakan ini? Saya rasa dari tadi yang percakapan dengan Bapak, saya sangat merasa senang sekali ya Pak ya, dan saya rasa cukup apa yang saya sampaikan tadi, karena saya masih sangat-sangat kesulitan dengan metode pembelajaran, dan alhamdulillah ketika saya sudah sharing dengan Bapak, saya merasa sedikit ada solusi gitu, sehingga saya tidak merasa sendiri, saya tidak merasa bahwa siswa-siswa saya jenuh. Bagaimana caranya agar siswa-siswa saya tidak jenuh. Nah, ini saya merasa terima kasih sekali Pak bahwa hari ini saya bisa berkomunikasi dengan Bapak, dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan keluh kesah saya Pak. Oke, baik, sama-sama Ibu Jani, kita sebagai rekan itu harus saling membantu. Saya rasa juga Ibu Jani sudah secara berlebihan mengutarakan solusi-solusi yang tadi ya. Tinggal kita lihat, kita evaluasi hasilnya seperti apa. Oke, semoga sukses dengan rencananya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan untuk hal-hal yang mungkin urgent kita bisa komunikasikan lewat WA ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam.
coaching dengan baik. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi kegiatan coaching tadi. Oke, baik Ibu. Coaching tadi saya nilai sudah sangat baik, di mana Bapak Singgi sudah bisa menjadi coach ya, sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot, bisa menggali potensi coaching, kemudian coaching juga bisa menemukan solusi tadi saya perhatikan. Dan juga Bapak Singgi dapat mendengarkan dengan teknik rasa tentunya ya Pak ya. Teknik rasa itu kan receive, applicate, summarize, and act ya. Dalam tahap itu Bapak sudah bisa mendengarkan dengan perhatian yang cukup baik. Bapak juga sudah bisa mendengarkan dengan respon mengangguk seperti itu ya Pak ya, sehingga kelihatan coaching Bapak itu tidak kaku ya kan, bisa mengeluarkan semua unek-uneknya, saya lihat seperti itu. Bapak juga setelah melakukan coaching, saya perhatikan Bapak sudah mampu menyimpulkan ya kan, apa yang sudah didapatkan coaching dari coaching yang sudah kalian lakukan tadi. Bapak izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya, terkait dengan begini Pak, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan gitu kan dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Jadi begini Bu, selain kompetensi yang saya sudah coba tadi, sebenarnya saya ingin menambahkan kompetensi saya ini dengan teknik lain, yaitu dengan teknik stop. Nah, saya rasa saya masih belum bisa mengembangkan teknik ini dengan kesadaran penuh saya sebagai coach Bu, ketika saya melakukan proses coaching. Baik Bapak, tapi saya lihat sudah bagus tadi Pak ya, Bapak di awal Bapak sudah bisa menggali potensi atau yang dimiliki oleh coach Bapak dengan baik, juga sudah bagus Pak. Mungkin dengan teknik stop agar coach Bapak bisa lebih bisa memenuhi kesadarannya seperti itu ya Pak ya. Saya ingin bertanya, dari kegiatan coaching tadi, apakah Bapak tadi, coaching Bapak tadi bisa menemukan solusi dari masalah yang sudah dibicarakan tadi? Ya Bu, jadi selagi saya melaksanakan coaching tadi, merupakan pertanyaan yang berbobot dan lain-lain, saya secara tidak langsung menggali informasi dan potensi beliau untuk menyelesaikan permasalahan beliau sendiri. Jadi saya tidak memberikan solusi A, B, C, D, E atau begini Bu Jani, tidak. Tapi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk beliau ini mengemukakan sendiri dari pemahamannya bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan saya yang terjadi seperti itu. Jadi tadi saya sudah lihat bahwa Bu Jani sudah melakukan itu selama proses saya melakukan coaching begitu. Oh ya, berarti Bapak tadi melakukan coaching dengan baik ya. Saya perhatikan juga Bapak dalam melakukan coaching sudah melakukan teknik alur tirta dengan baik. Bapak juga sudah menguasai beberapa prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam kemitraan Bapak di awal saya lihat sudah menanyakan tujuan ya, tujuan melakukan coaching. Kemudian dalam hal proses menggali kreativitas, Bapak juga sudah menanyakan kepada coach Bapak bagaimana metode pengajaran yang sudah dia lakukan ya kan, yang kemudian akan dikembangkan selanjutnya. Dalam hal itu juga dalam memaksimalkan potensi, saya lihat Bapak juga sudah bertanya dengan coach Bapak untuk merencanakan beberapa tindakan konkret apa yang bisa dilakukan coach untuk membuat pengajaran yang lebih variatif. Itu bagus Pak. Terakhir Pak, dari kegiatan ini coaching ini ya Pak ya, semoga kedepannya Bapak dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan dapat menggunakan paradigma berpikir coaching dengan baik juga Pak, tentunya dengan menggunakan alur cerita ya Pak ya. Iya Bu, siap laksanakan. Terima kasih Pak. Oke, Selamat menjalankan terima tugas kasih selanjutnya. banyak Ibu atas bantuan supervisinya. Saya pamit dulu Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak, sukses. Selamat pagi Bu Jani. Selamat pagi Pak Singgi. Oke, terima kasih sekali untuk Ibu telah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan prasupervisi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah,
Gimana nih Ibu keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah Pak, kabar saya sehat dan mudah-mudahan hari ini dapat melaksanakan sesi coaching dengan baik dan lancar. Oke, baik, karena kita semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita dapat bekerja sama secara efektif di hari ini untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching yang Ibu Jani sudah miliki. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan nanti yang dapat membantu kita untuk lebih fokus pada tujuan supervisi ini. Oke? Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu Ibu Iya, Pak. rubrik penilaian yang akan digunakan pada praktek coaching akademik ini. Nah, saya berharap Ibu ini sudah mengerti dan memiliki beberapa prinsip-prinsip dari coaching, dan semoga juga Ibu melaksanakan coaching ini tetap menggunakan alur tirta ya Bu ya. Iya Pak. Oke, saya juga akan menjelaskan beberapa prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan dengan kunci, lalu adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari si kunci sendiri tersebut. Oke, jadi kompetensi inti yang nanti akan dipahami, diterapkan, serta dilatih secara terus-menerus ketika Ibu melakukan coaching dengan coachingnya nanti, itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Jadi ketika nanti Ibu melaksanakan coaching, Ibu benar-benar harus hadir secara penuh kepada coach Ibu. Jadi jika nanti berkenan tidak melakukan aktivitas selain coaching ya. Oke, nanti untuk yang kedua adalah proses mendengarkan aktif. Nah, di sini Ibu harus aktif mendengarkan untuk bertanya-tanya, jangan sampai nanti Ibu mengutarakan solusi terlebih dahulu gitu ya. Iya Pak, kadang-kadang itu yang sering terjadi. Nah, itu. Oke, nanti kita akan minimalisir itu. Lalu untuk yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan tidak hanya sekedar asal pertanyaan saja, tetapi memiliki esensi untuk memancing pengetahuan atau pemahaman dari si coaching tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kira-kira begitu. Dan yang selanjutnya adalah mendengarkan dengan teknik rasa, ya. Oke. Nah, di sini ada yang saya ingin tanyakan ini Bu Jani. Saya ingin bertanya, kira-kira Ibu Jani ingin saya ini membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari yang keempat tadi? Saya itu tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi spesifik dalam bidang ketika di observasi ya Pak ya. Saya ingin Bapak melihat atau mengembangkan kompetensi dalam saya mengajukan pertanyaan, kemudian pertanyaan saya itu berbobot atau tidak tentunya Pak. Kemudian supaya saya juga bisa menggali potensi dari coach saya, kemudian saya juga bisa menemukan solusi sendiri. Jadi tidak saya memberikan solusi, tapi tadi seperti Bapak sampaikan bahwa solusi itu jangan datangnya dari coach, tapi kalau bisa coachnya sendiri yang memberikan solusi. Jadi mereka bisa berpikir lebih bijak, kemudian berpikir mengembangkan diri sendiri, tentunya seperti itu Pak. Kemudian saya juga menginginkan Bapak melihat bagaimana sih saya mendengarkan aktif dengan teknik rasa gitu Pak ya. Meskipun saya sudah merasa diri saya sudah cukup baik, tapi kan itu hanya rasa saya saja cukup baik. Tentunya penilaian orang akan berbeda dari apa yang saya lakukan. Itu kalau menurut pribadi saya baik, tapi menurut orang lain belum tentu baik. Sehingga saya mungkin akan membutuhkan banyak perbaikan, meyakinkan diri saya sendiri bahwa apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini nih benar atau tidak, seperti itu Pak. Jadi penilaian dari Bapak itu yang sangat dibutuhkan Pak. Oke, baik Bu, terima kasih ya. Jadi memang benar mendengarkan aktif itu adalah salah satu keterampilan yang paling penting dalam praktek coaching Bu. Nah, kira-kira bagian mana yang nanti Ibu Jani inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bapak mengamati saya tentang perhatikan saya Pak ya.
cara saya merespon coach saya, kemudian pokoknya dalam selama kegiatan nanti coaching saya, Bapak melihat bagaimana saya merespon si coach, kemudian mendengarkan apakah saya sebagai pendengar yang baik dengan masalah yang dia hadapi, kemudian apakah saya bisa memahami apa yang mereka sampaikan tentunya. Nah, jangan sampai ada momen-momen di mana saya terlewatkan hal-hal seperti itu, Pak. Karena terkadang ketika kita sudah asik ngobrol, ada beberapa hal yang memang terlewatkan. Jadi saya sangat membutuhkan hal tersebut sebagai penilaian buat diri saya dan perbaikan juga buat diri saya, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Tentu ya, saya akan berfokus pada aspek-aspek yang Ibu sebutkan tadi. Di antara yang baik itu merespon klien selama proses coaching, lalu mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang mereka pikirkan itu. Nah, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu, ya Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Secara pribadi saya ya Pak, dalam penilaian hal ini, menurut diri saya pribadi, saya tuh merasa sudah melakukan tugas dengan baik. Tapi itu secara pribadi saya gitu Pak, dalam mendengarkan coach saya. Namun tentunya saya sendiri menyadari bahwa ada beberapa hal yang mungkin terlalu cepat, atau saya tidak menanggapi, atau juga terlewatkan, atau bahkan saya malah memberikan solusi. Nah seperti itu, tanpa memastikan bahwa saya benar-benar memahami masalah klien. Artinya terkadang karena sudah keasikan, saya ini di depan sudah ngasih solusi Pak, padahal si coach saya belum mengemukakan masalah yang dia hadapi. Nah seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu atas kejujurannya dalam mengutarakan tadi. Itu sangat baik ya. Lalu saya ingin bertanya lagi nih, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Saya sangat berharap Pak, pada kegiatan observasi ini saya mendapatkan masukan yang konkret atau yang nyata tentang area-area spesifik ya yang perlu saya perbaiki dalam hal ini. Karena tentunya seperti kita tahu bahwa kita merasa benar, belum tentu orang lain merasa diri kita sudah cukup baik, seperti itu ya Pak ya. Kemudian selain itu juga saya ingin mempelajari bagaimana sih teknik-teknik baru yang bisa meningkatkan kemampuan saya mendengar. Nah artinya mendengarkan aktif ya Pak, sebagai pendengar yang baik bagi coach saya. Nah seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Menurut saya sangat bagus apa hal yang ingin Ibu nilai dari diri Ibu sendiri ya selama coaching. Saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan beberapa strategi Bu ya, yang bisa mungkin nanti bisa membantu Ibu Jani dalam mengembangkan teknik-teknik coaching Ibu di kemudian hari. Nah, oke baik. Terima kasih banyak atas waktu, keterbukaan serta komitmen Ibu Jani untuk proses perkembangan diri Ibu sendiri ini. Mari kita jadwalkan sesi observasi setelah kegiatan ini. Baik Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya Pak, terima kasih sama-sama Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Jani. Tumben kesini, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Jani, saya sangat butuh bantuan Ibu nih, terutama untuk mencari solusi permasalahan tentang pengajaran yang saya lakukan Bu. Apalagi di tahun ajaran baru ini Bu ya. Tentu saja peserta didik lost learning Bu. Tadinya mereka santai ya kan Bu di rumahnya kan, tiba-tiba kembali ke sekolah, sehingga terkadang tuh minat belajar mereka itu rendah gitu kan Bu. Nah jadi saya itu ingin ngobrol sama Ibu, bagaimana sih menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada di kelas saya seperti itu loh Bu. Apakah saya ini bisa menemukan cara atau metode pengajaran yang tepat
di mana peserta didik itu kan bermacam-macam karakter Bu, dengan usia mereka seperti itu. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang pendiam, ada yang terlalu banyak bicara sehingga mendominasi kelas seperti itu kan Bu ya. Nah, saya itu ingin menemukan metode pengajaran yang tepat Bu, sehingga metode yang lebih variatif lah gitu ya Bu ya, agar siswa itu tidak bosan dan lebih aktif terlibat dalam proses belajar seperti itu Bu. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan itu bisa saya tarik bahwa tujuannya adalah kita menemukan cara ya Bu ya, bagaimana sih membuat pengajaran itu lebih variatif, lebih menyenangkan, tentunya kemudian menarik bagi siswa-siswa sehingga siswa-siswa tidak merasa jenuh, apalagi siswa belajar sampai sore ya, dari pagi sampai sore. Nah, hal-hal tersebutlah nanti yang mungkin akan kita bicarakan itu ya Bu Eka ya. Nah, mungkin ada hal lain yang mau Ibu sampaikan selain dari metode tadi? Sebentar Bu, kayaknya cukup itu aja deh Bu. Baik, kalau hanya mengenai metode pengajaran, kita bisa langsung saja ya Bu ya, dari yang tadi masalahnya penyebabnya. Sebelumnya saya ditanyakan, Ibu tadi utarakan tuh pengajaran saya tidak menarik. Nah, penyebab utama dari rasa bosan siswa itu apa sih Bu? Mungkin ini Bu ya, metode mengajar saya itu terlalu monoton Bu ya. Saya biasa menggunakan ceramah aja Bu ya, sehingga murid saya yang aktif Bu, si Banu ini Bu, yang apa Bu ya, mungkin kalau dalam tahap merdeka belajar ini setelah saya identifikasi Bu ya, dia ini memiliki gaya belajar kan ada auditori, visual ya Bu ya, dan yang kinestetik. Nah, untuk anak tersebut kayaknya memiliki gaya belajar kinestetik Bu ya, yang ingin selalu aktif gitu kan Bu ya dalam belajar. Nah, mungkin kalau saya ceramah terus mungkin dia itu jenuh Bu, ngantuk, bosen. Bahkan ada mungkin siswa saya Bu ya yang memiliki minat belajar kepada seni gitu Bu ya, olahraga. Dengan mendengarkan saya ceramah itu akhirnya malah ngantuk Bu, malah tidur dia belakang itu. Aduh, kata saya kayak gitu, Jono, kamu mau tidur aja, kata saya. Dengerin dong ibu ngomong, ibu bosan sih Bu, ibu ceramah aja gitu kan. Nah, jadi saya itulah Bu, tujuan saya itu bagaimana sih Bu gitu kan, agar anak ini tidak bosan, tidak ngantuk, tidak tidur gitu loh Bu. Ibu kan selama ini pakai metode ceramah ya? Iya. Ceramah. Nah, pernah nggak sih Ibu mencoba pengajaran apalagi itu selain dari metode ceramah itu Bu? Ada nggak? Sebentar Bu. Kayaknya saya itu pernah menggunakan metode diskusi yang saya integrasikan dengan presentasi kelompok Bu. Tapi saya jarang Bu gunainnya gitu loh Bu. Kenapa kok jadi sering malah tidak pernah menggunakan metode presentasi Bu? Ya mungkin karena saya kurang bisa membagi waktu Bu. Saya sering kehabisan waktu. Nah, padahal Bu, kalau menurut kurikulum Merdeka itu Bu ya, bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik ya Bu ya. Dan menurut saya metode diskusi dengan presentasi kelompok ini itu metode yang tepat sebenarnya Bu ya. Itu menurut Ibu? Iya. Tapi saya pernah mempraktekkannya Bu. Iya. Saya pernah mempraktekkan. Jadi peserta didik itu saya adakan diskusi kelompok dengan presentasi Bu ya. Mereka saya biarkan menggunakan proyek atau produk apa saja dalam presentasi sesuai dengan minatnya Bu. Seperti itu Bu, tapi saya jarang. Nah, kan Ibu sudah mengembangkan nih, tadi kata Ibu diskusi dan presentasi. Iya. Nah, respon siswa setelah itu selain dari yang ceramah, kalau ceramah kan kita tahu bahwa tadi Ibu sampaikan bahwa ceramah itu jenuh, membuat siswa itu ngantuk, bosan. Ternyata dari yang Ibu sampaikan ini tadi, Ibu menyampaikan nih bahwa saya pernah loh pakai metode diskusi dan presentasi. Respon siswa apa kalau Ibu melakukan metode tersebut? Ketika saya melakukan metode presentasi tadi Bu ya, setelah ada diskusi kelompok, untuk anak yang kinestetik ini Bu, semua gaya mengajar ya Bu, tidak hanya kinestetik, audio, visual segala macam, mereka sangat aktif Bu.
belajarnya, prestasi belajar itu meningkat gitu loh Bu. Seperti itu Bu. Jadi kalau tadi saya ulang lagi ya Bu ya, artinya Iya. kalau Ibu pakai metode yang presentasi dan diskusi, itu anak itu cenderung lebih semangat. Ya, Betul Bu, semangat. Nah, terus soal pembagian waktunya gimana Ibu? Tercapai? Itu tadi Bu, saya itu merasa kesulitan Bu dalam mengatur waktu Bu, untuk memastikan semua murid saya, siswa saya itu terlibat aktif semua gitu loh Bu. Saya kesulitannya di situ. Kesulitan tentang mengatur waktunya. Ya, Makanya saya jarang menggunakan metode presentasi kelompok ini Bu. gitu, baik. Tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, dari pengalaman yang Ibu sampaikan itu tadi, dari yang sudah Ibu lakukan. Nah, apa sih pengalaman yang Ibu bisa pelajari dari beberapa metode yang Ibu terapkan? Saya itu belajar Bu, bahwa murid saya, siswa saya itu lebih tertarik pada aktivitas yang melibatkan mereka gitu loh Bu, secara langsung. Tapi mungkin saya ini perlu lebih baik dalam mengatur waktu Bu dan peran siswa. Karena tadi Bu, di dalam kelas itu kan ada siswa yang dominan Bu ya, dan ada juga siswa yang tidak peduli gitu kan. Buat siswa yang dominan, dia akan menguasai forum Bu. Betul. Nah, ketika dia menguasai forum itu, akhirnya siswa yang tidak muncul bakatnya ini makin tenggelam gitu kan. Nah, disitulah Bu. Jadi siswa yang pinter, siswa yang malas ya cenderung lebih Malas, yang pintar mendominasi Bu. Ya, jadi gitu ya. Jadi itu yang selama ini pemahaman Ibu ya. Iya Dan dari betul. beberapa metode yang memang sudah pernah Ibu lakukan. Pernah saya lakukan tapi jarang Bu. Iya, jarang sekali. Sangat menarik ya Bu ya, dari wawasan yang tadi Ibu sampaikan. Menurut saya itu wawasan yang sangat bagus dan berharga sekali. Nah, adakah menurut Ibu sendiri gitu cara untuk mengatasi kesulitan tersebut, ada nggak? Mungkin saya perlu merencanakan Bu kegiatan itu secara lebih detail. Bagaimana sih saya melakukan kegiatan itu ya Bu ya? Mungkin instruksi yang saya berikan juga harus lebih jelas ya kan Bu, agar murid itu tahu loh Bu apa sih yang diharapkan dari mereka itu gitu kan. Tujuan pembelajaran apa loh yang ingin kita capai dalam pertemuan ini mungkin Bu. Mungkin saya harus membuat perencanaan yang matang, perencanaan pembelajaran yang matang gitu Bu ya. Yang kemudian di dalamnya saya masukkan metode pembelajaran yang tepat. Mungkin saya akan membuat modul belajar yang lebih menarik ya Bu ya. Apalagi saya ini kan guru pendidikan agama Islam ya Bu ya. Guru pendidikan agama Islam itu kan bagaimana sih peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu itu dalam kehidupan nyata ya kan Bu ya. Tidak hanya sekedar diserap di kepala tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Harus Seperti diterapkan itu Bu. karena Ibu juga guru agama ya, sehingga tetap kita dalam siswa-siswa kita juga dalam kondisi keimanan dan ketakwaannya tetap harus terjaga, seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, oke. Baik Ibu, dari tadi yang sudah Ibu sampaikan ke saya, mari kita rencanakan nih ya beberapa
bagus sekali Bu, sangat menarik sekali. Nah, saya boleh tahu nggak langkah-langkah yang bakal Ibu ambil dalam nanti menerapkannya itu seperti apa langkahnya? Saya itu ingin merencanakan, terlebih dahulu saya rencanakan dulu Bu, proyek pembelajaran seperti apa sih yang ingin dilakukan kepada anak, ya kan? Misalnya saya ingin melakukan pembelajaran dengan tema komunikasi Islami gitu Bu ya. Nah, berarti saya rencanakan dulu Bu tujuan pembelajarannya apa, kemudian materi atau konten yang ingin saya berikan apa, kemudian nanti proyek yang ingin dilakukan itu seperti apa. Tetapi tentu berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kebutuhan belajarnya, berdasarkan minat belajarnya, berdasarkan profil belajarnya, gaya belajarnya, seperti itu, sehingga terakomodasi semua kebutuhan belajar peserta didikku. Jadi saya rencanakan dulu, setelah saya rencanakan, saya buat dalam modul ajar dengan baik, saya akan mengkomunikasikan kepada peserta didik ingin seperti apa nanti dilaksanakannya pembelajaran berbasis proyek itu nanti, yang terintegrasi tentunya dengan diskusi dan presentasi kelompok, seperti itu Bu. Ya, Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa rencananya sangat bagus ya, rencananya bahwa modul, kemudian menyampaikan ke siswa, tentunya Ibu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam pencapaian tersebut? Kalau dalam perencanaan itu saya itu ingin menyiapkan dokumen itu secepat mungkin sih Bu, secepat mungkin dalam waktu kurang lebih 2 hari lah Bu ya, seperti itu Bu. Saya siapkan. Cukup waktunya dalam 2 hari Bu? Insya Allah saya usahakan Bu, saya akan menggunakan berbagai sumber belajar yang ada. Insya Allah dalam 2 hari saya bisa Bu. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu 2 hari itu yang Ibu sampaikan bisa menyiapkan semua rencana yang sudah tadi Ibu sampaikan ke saya ya Bu ya. Baik, tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, kita sudah merencanakan beberapa tindakan konkret, tentunya ya, tindakan nyata yang bakal Ibu ambil tentang bagaimana sih agar siswa lebih tertarik di pelajaran Ibu ya. Kemudian siswa juga nggak jenuh dan nggak bosan, tadi sudah Ibu sampaikan ke saya. Jadi kira-kira kita bisa nanti akan ketemu lagi ya tentunya Ibu ya, untuk bisa mengevaluasi perkembangan dari Ibu telah sampaikan ke saya ya. Nah itu mengevaluasi perkembangannya kira-kira waktunya kapan kita bisa ketemu lagi? Pekan kedua udah 2 minggu ya Bu ya? Kurang lebih 2 minggu ya Bu. Nanti tolong Ibu WA ke saya atau telepon kapan kita kira-kira jamnya ya Bu ya. Kalau waktunya kan ini di hari Senin, jadi mungkin nanti waktu jamnya Bu sampaikan ke saya lagi agar kita tidak ada sama-sama kesibukan ya Bu ya. Jadi tidak saling mengganggu, artinya seperti itu ya Bu. Baik Ibu, mungkin kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk membahas lagi bagaimana penerapan metode yang tadi sudah Ibu lakukan. Apakah hal-hal itu baik atau tidak, nanti kita bahas kembali. Oke, dari yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada lagi nggak yang Ibu ingin sampaikan ke saya? Saya itu berterima kasih sih Bu, udah lepas semua unek-unek saya. Alhamdulillah Bu. Tadinya saya tuh bingung Bu, untuk anak saya yang bermacam-macam karakter ini saya harus menerapkan metode pembelajaran apa. Akhirnya saya dapat menyimpulkan Bu bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran berbasis proyek ini Bu ya, tentunya dengan teknik presentasi kelompok, dengan diskusi, dapat mengatasi permasalahan saya dengan berbagai macam karakter peserta didik, dengan gaya belajarnya, dengan profil belajarnya yang berbeda, dengan minat belajar yang berbeda pula. Terima kasih Bu Jania, sudah lepas untuk saya Bu Jani. Alhamdulillah, sama-sama Ibu Eka. Semoga sukses apa yang sudah Ibu rencanakan ke depan. Nah, semoga tidak ada halangan dalam perencanaan yang Ibu lakukan. Baik Bu Eka, sampai bertemu di minggu depan. Di waktunya kita tentukan lagi jamnya melalui telepon ya Ibu ya. Nah, kemudian terima kasih juga waktu yang sudah Ibu
siang Ibu Jani. Selamat siang Pak Singgi. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi dari kegiatan coaching yang sudah Ibu Jani lakukan tadi ya, Bu ya. Oke, menurut saya coaching yang Ibu Jani lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik, Bu ya. Di mana Ibu ini sebagai coach sudah melakukan kompetensi inti coaching yang tadi di awal Ibu terangkan. Selanjutnya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi coach ini. Jadi potensinya keluar semua setelah diberikan pertanyaan berbobot oleh Ibu Jani. Nah, coach juga bisa menemukan sendiri solusinya dengan pertanyaannya tadi Ibu, dia menemukan solusinya sendiri. Dan saya juga melihat Ibu sudah bisa mendengarkan aktif dengan teknik rasa tadi Bu ya. Saya lihat juga tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya, pertama Ibu sudah menanyakan tujuannya apa, lalu bisa mengidentifikasi masalah, sampai di terakhir Ibu sudah bertanyakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh si coach tersebut. Jadi saya rasa ini sudah cukup baik Bu ya. Lalu tadi kan Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya. Saya ingin bertanya lagi nih Bu, 1-2 pertanyaan Bu ya. Kira-kira Ibu ada tidak kompetensi lain ini yang ingin Ibu kembangkan selain yang tadi? Ya Pak, dari yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melaksanakan coaching ya bersama dengan Ibu Eka. Nah, saya ingin mengembangkan lagi teknik stop Pak, supaya kita jadi lebih konsentrasi lagi Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi teknik yang ingin dikembangkan yaitu teknik stop ya. Oke. Bagaimana Ibu Jani ini menilai perform Ibu sendiri ketika coaching tadi? Baik Pak, saya merasa saya sudah berusaha sih Pak dengan baik ya. Tetapi tentunya masih ada beberapa momen di mana saya melihat dari pembicaraan saya dengan Ibu Eka itu ada siswa itu yang mulai merasa maksudnya Masih bosan? bukan siswa sih, maksudnya coaching saya itu bosan Pak dengan apa yang saya sampaikan gitu loh Pak. Nah, ini apa sih yang membuat Ibu kok bisa menilai coachingnya ini bosan terhadap Ibu? Tentunya karena mulai tidak fokus ya Pak ya saat saya menggunakan beliau itu menggunakan metode ceramah. Nah itu tadi terkait dengan siswa ya Pak ya. Ini saya jelaskan lagi membuat Bapak atau Ibu itu mulai demikian. Jadi karena satu menggunakan metode ceramah yang terus menerus, kemudian kurang mendengarkan keluhan ya, dan variasi dalam metode pengajarannya itu pun kurang, itu Pak. Iya. Jadi kurang ya, maksudnya artinya metode pengajaran. Iya. Boleh saya ini menanyakan hasil pengamatan tambahan saya Bu ya? Ya boleh Pak, silakan Pak. Oke. Nah setelah pengamatan tadi, ini saya juga melihat bahwa Ibu sudah menjelaskan konsep-konsep ini sesuai ya. Dan Ibu ini berhasil, saya lihat sih Ibu berhasil kok membuat coach itu nyaman dengan Ibu sesuai dengan standar yang ada nih Bu ya di metode yang kita lakukan ini. Alhamdulillah Pak, ya Allah saya terima kasih Bapak sudah memberikan semangat ke saya dalam pelaksanaan coaching tadi Pak. Oke, Ibu mendengarnya gimana nih rasanya nih? Saya sangat cukup bahagia ya Pak mendengar ini. Saya juga merasa yakin bahwa metode visual cukup efektif dalam pemberian teknik coaching tadi Pak. Oke, nah tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan ya bahwa si coaching ini ada sedikit kebosanan begitu. Nah, seharusnya jika merujuk pada standar coaching ini harusnya ada metode pengajaran juga untuk menjaga keterlibatan dari si coach ini. Bagaimana menurut Ibu? Saya setuju sekali Pak, memang perlu banyak sekali metode yang bervariasi. Saya tadi beberapa keterlibatan kita dengan siswa. Jadi memang tidak hanya kita pribadi ya, jadi kita harus melibatkan beberapa yang terkait dengan pengajaran kita agar lebih
kira-kira nih Ibu sudah terbayar atau belum ketika nanti melakukan coaching akan meningkatkan dengan perbaikan-perbaikan yang sudah Ibu rasakan tadi begitu? Saya rasa saya mencoba untuk berencana untuk mencoba beberapa metode pengajaran ya Pak ya. Seperti nanti saya sampaikan bahwa pembelajaran berbasis proyek tadi sudah disampaikan, kemudian diskusi kelompok kecil juga tadi sudah disampaikan, kemudian membuat rencana pengajaran yang lebih terstruktur jawabannya, dan memastikan bahwa variasi pengajaran itu terjadi pada setiap minggunya, jadi tidak monoton Pak. Oke. Nah, kira-kira Ibu kapan Ibu berencana untuk melakukan ini nih? Mungkin saya akan mulai minggu depan ya Pak ya. Saya akan menggunakan waktu akhir pekan saya ini untuk merencanakan dan mempersiapkan ini semuanya. Tadi sih beliau berkata seperti itu Pak. Oke. Nah, jadi dari sini adakah peran ya yang bisa membantu Ibu dalam proses perbaikan ini? Ya, tadi ya Coach sampaikan bahwa ada rekan yang bisa membantu dalam proses pengajaran, karena rekan beliau itu tentunya berpengalaman dengan metode pengajaran yang bervariasi Pak. Oke, baiklah. Saya akan ingat bahwa dari pengamatan ini nanti akan saya ingat dan akan saya ketik di form supervisi akademik Ibu ya. Dan ini akan kita gunakan untuk menjadi acuan kita dalam melihat perkembangan teknik-teknik Ibu di sesi berikutnya Bu ya. Iya Pak, baik Pak, ini sangat membantu sekali Pak. Oke Bu, dari sini proses apa yang Ibu dapatkan? Saya tentunya mendapatkan pemahaman ya Pak ya yang lebih jelas, kemudian tentang pentingnya bagaimana sih memberi pengajaran yang lebih bervariasi tadi yang beliau sampaikan, dan juga metode pengajaran bagaimana bisa mulai menerapkannya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Oke, bagus. Saya senang banget nih dengar hal ini dari Bu Jani. Nah, mari kita terus jalin komunikasi untuk meningkatkan kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya dari Bu Jani. Ya Pak, terima kasih juga Pak atas keterlibatan Bapak juga. Semoga saya juga mendapatkan pengajaran yang lebih baik lagi Pak. Oke, Baik. baik. Terima kasih ya Pak. Selamat sekali lagi selamat Bu Ya, Jani terima atas kasih, keberhasilan Pak. coachingnya hari Ya, ini. mari, Pak. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Jani. Pagi Ibu Eka. Pagi. Ya Allah, makasih udah meluangkan waktu ketemu saya. Percakapan kita nanti tentunya ini masih supervisi ya Bu ya. Nah, Iya. supervisi sebelum kita mau masuk beberapa pertanyaan, piye kabare? Api. Alhamdulillah, kondisinya baik. Tentunya saya bertanya seperti ini supaya nanti kita waktu kondisi coaching tidak ada yang merasa berkeberatan ya Bu ya. Betul. Baik. Saya ingin sekali sebelum kita nanti memulai, saya akan menjelaskan beberapa rubrik penilaian ya dalam praktek coaching kita. Dalam coaching akademik ini nanti saya harapkan Ibu melakukan teknik dengan menggunakan alur tirta. Ya Bu. Ya, kemudian tentunya prinsip-prinsip coaching yang pertama kali adalah satu kemitraan. Ya. Kemudian kemudian yang kedua yaitu proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Diusahakan Ibu tidak memberikan solusi. Ya, jadi nanti biarlah solusi itu nanti datangnya dari coach Ibu sendiri. Ya, seperti itu ya. Kemudian kompetensi inti yang penting sangat dipahami dalam kegiatan ini dan perlu diterapkan, salah satunya yaitu kehadiran penuh. Ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu sudah harus menyiapkan apa saja pertanyaan yang berbobot terkait masalah yang akan coach sampaikan. Ya. Nah, kemudian mendengarkan dengan rasa. Ya, jangan sampai Ibu juga terlalu mendominasi ya, seperti itu
ya. Betul, ya. Nah, kemudian dari hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya itu merasa bahwa perlu mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya. supaya saya itu bisa menggali potensi pada coach saya. Jadi kan banyak sekali bakat yang bisa ditunjukkan oleh coach saya, seperti itu. Dan saya juga ingin supaya coach saya itu bisa menemukan masalahnya sendiri. Saya ingin mendengar secara aktif dengan teknik rasa. Meskipun saya merasa sudah cukup baik, ya kan? Tapi saya yakin pasti ada ruang untuk perbaikan pada bagian-bagian tertentu, tahapan tertentu. Ya. Baik, Bu Eka mendengarkan dengan aktif ya, tadi ya, keterampilan yang sangat penting sekali dalam pelaksanaan coaching ini. Nah, bagian mana nanti yang ingin saya amati ketika Ibu melakukan teknik coaching ini, Bu? Saya ingin Ibu memperhatikan cara saya merespon coach saya selama sesi coaching nanti. Ya. Nah, apakah saya itu benar-benar mendengarkan dengan baik, sudah menggunakan teknik rasa dengan tepat seperti itu, dan memahami enggak apa yang coach saya sampaikan? Atau nanti mungkin ada momen-momen dari langkah kita yang saya lewati mungkin, Bu, seperti itu. Oke, Bu Eka, baik. Tentunya saya akan fokus pada aspek tersebut ya, Bu ya. Siap, Bu. Bagaimana penilaiannya Ibu terhadap apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Secara pribadi, saya merasa sudah melakukan tugas dengan baik ya, Bu ya, dalam mendengarkan coaching. Namun saya menyadari bahwa ada beberapa kali mungkin saya terlalu cepat memberikan tanggapan mungkin nantinya, Bu, atau solusi tanpa memastikan bahwa saya itu benar-benar memahami masalah yang dihadapi oleh coach saya seperti itu. Atau mungkin bahkan saya mendominasi percakapan dengan coach saya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi diusahakan untuk satu tidak mendominasi dan keduanya tidak memberikan solusi ya, Bu ya. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Baik, ini adalah pengakuan yang sangat baik dari Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini. Nah, ada nggak harapan dari nanti observasi yang akan kita lakukan bersama-sama ini? Saya berharap dari observasi ini saya mendapat masukan yang konkret, masukan yang positif, masukan yang dapat membangun teknik coaching saya ke depannya tentang area-area spesifik yang perlu saya perbaiki, Bu. Selain itu, saya juga ingin mempelajari teknik-teknik baru yang bisa meningkatkan kemampuan mendengar aktif saya sehingga saya dapat menggali potensi coach saya itu lebih banyak lagi dan saya juga bisa mendengarkan secara aktif permasalahan yang coach saya hadapi seperti itu. Sangat bagus ya, tadi sudah Ibu Eka sampaikan. Saya mencoba untuk memastikan dan memberikan umpan balik yang konstruktif ya, dan beberapa strategi yang bisa nanti membantu. Siap. Baik, terima kasih untuk keterbukaan Ibu pada hari ini. Siap. Mari kita lakukan teknik coaching hari ini dan kita jadwalkan hari ini juga untuk pelaksanaannya. Mari Bu, silakan. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Singgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Tapi pun, Ya, Pul. apa nih kabarnya hari ini? Kok kelihatan kayaknya bete banget sih? Bibir merengut, ya mata sendu, kayaknya lelah banget. Coba cerita kenapa nih? Iya nih, Bu. Jadi nih saya sebenarnya agak kesel ya, Bu ya, sama murid-murid saya ini. Aduh. Jadi serasa ini saya ini seperti kayak nggak bisa ngajar loh, Bu. Padahal saya ini udah coba pakai teknik-teknik yang bervariatif sih, Bu, sehingga siswa saya ini nggak bosan sebenarnya gitu. Iya. Jadi makanya ya, Bu ya, jadi saya datang ke sini ini
ya pengenlah ngobrol dengan Bu Eka, pengen sebenarnya curhat Ibu. Jadi Ya. dengan apa yang saya alami ini Bu ya, maksudnya mungkin saya anggap sebuah masalah nih Bu. Nah ini kira-kira ini harus bagaimana saya, karena saya udah benar-benar bingung ini mau kemana, mau ke sana sibuk, mau ke sini sibuk. Kok saya lihat ini Bu Eka, saya lihat Bu Eka yang mampu lah membantu saya nih untuk permasalahan yang seperti ini nih Bu. Baik, terima kasih Pak Singgi. Mari kita bicarakan masalah ini ya, tapi menggunakan alur tirta untuk membantu kita fokus menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang Pak Singgi hadapi ya. Oke Bu, siap pokoknya. Ini kita rekam ya kegiatan ini ya. Oke Bu, baik. Dalam alur tirta ini Pak Singgi perlu memahami apa saja itu alur tirta. Dalam alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Jadi dalam tujuan ini apa nanti tujuan Bapak berbicara dengan saya, kemudian nanti saya mengidentifikasi masalah Bapak, kemudian kapan Bapak merencanakan aksi, dan bagaimana tanggung jawab Bapak ke depannya ya Pak ya. Oke Bu, Siap? siap. Oke. Sekarang pada alur yang pertama ya Pak ya. Oke, siap. Bapak kan udah cerita banyak tuh tadi ya, dengan aktivitas Bapak yang begitu padat sehingga membuat Bapak jenuh ya kan, membuat peserta didik juga bosan gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan utama kita melakukan teknik sesi coaching ini apa? Jadi gini Bu, karena tadi saya udah mengutarakan ya Bu ya, permasalahan saya itu seperti itulah. Jadi saya ini sebenarnya pengen Bu menemukan cara yang tepat nih, atau membuat metode pengajaran saya ini menjadi lebih variatif nih Bu. Jadi siswa ini enggak apa ya, menurut saya enggak bosan gitu loh Bu. Jadi enggak itu melulu kan apa teknik mengajarnya. Iya. Terus kalau anak bosen kelihatan loh mereka ini benar-benar nggak aktif, ada yang tiduran lah, ada yang ngobrol sendiri, ada yang main lempar-lemparan kertas ya pas saya ini masih mungkin lagi nulis di papan tulis Bu ya. Saya pernah menemukan itu, saya lagi nulis di papan tulis gitu, atau ada yang lempar kertas, ada yang surat-suratan gitu. Nggak tahu nih isinya apa gitu, karena masih awal mula gitu. Nah, jadi saya pengen supaya metode pengajaran saya ini variatif, plus anak ini terlibat aktif, jadi nggak bosen gitu Bu di pengajaran saya. Jadi tujuan kita adalah menemukan cara-cara untuk membuat pengajaran itu lebih variatif ya Pak ya, biar menarik bagi siswa. Nggak ada lagi siswa yang bosen sampai tidur-tiduran, lempar kertas dan segala macam gitu Pak ya. Selain itu ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan dalam coaching kita ini? Menurut saya sih sepertinya cukup itu sih Bu, karena memang yang jadi pusat permasalahan saya ketika di kelas ya itu Bu, hanya itu. Jadi yang lain-lain saya masih bisa mengatasi lah Bu, begitu bahasanya. Oke lah, berarti fokus kita adalah bagaimana menemukan solusinya ya Pak ya, agar Bapak bisa menemukan pengajaran yang lebih variatif dengan metode yang tepat gitu ya Pak ya. Ya betul banget. Oke ya, nih dari permasalahan-permasalahan tadi Pak, ya kan? Menurut Bapak penyebab utama anak Bapak guling-guling di dalam kelas, penyebab utama anak Bapak itu tidur di dalam kelas, penyebab anak Bapak itu main-main kertas, tidak fokus terhadap pembelajaran yang Bapak berikan, ya kan? Fase berapa nih Bapak? Ini fase C di kelas 6. Kelas 6, fase C ya, dengan kondisi yang seperti itu ya Ya, Pak ya? betul sekali. Tahu sendiri karakteristik anak kelas 6 kan macam-macam juga, ya kan? Masih aktif banget Ibu. Penyebab anak seperti itu berperilaku negatif seperti itu, ya kan? Menurut Bapak apa penyebab pokoknya? Menurut saya ya Bu ya, karena hal ini nih kadang-kadang menjadi beban pikiran saya, dan saya udah coba ingat-ingat ini saya kenapa sih kok bisa mengalami seperti ini, dan saya ini sedikit banyak ini menemukan saya kalau ngajar itu
gitu-gitu aja kok. Iya. Monoton gitu Bu Oh bahasanya. iya monoton ya. Terus saya juga apa ya? Hanya pakai ceramah, lalu diskusi ya gitu aja ya. Mungkin saya sendiri lama-lama berpikir, lama-lama begini saya sebagai murid juga bosan. Nah, Betul, saya betul, menemukan betul. itu di dalam diri saya sehingga terjadi masalah itu. Mungkin kalau kita pakai metode ceramah juga takutnya mulut kita capek juga ya Pak ya. Ya kalau itu udah pasti, kalau itu udah pasti. Butuh minum yang banyak gitu Pak. Benar. Bergalon-galon air mungkin ya Pak ya. Mungkin kita jadi beli air mineral itu 1 dus gitu. Iya, nggak cukup saya rasa Pak kalau kita mau ceramah 24 jam ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak sih ya, menurut Bapak ada nggak sih Pak metode pengajaran kreatif yang pernah Bapak coba ya? Kapan itu pernah Bapak coba? Metode itu bisa mengaktifkan kegiatan di dalam kelas, membuat peserta didik itu fokus, bahkan mereka juga lebih kreatif ya, dan semangat mengikuti pengajaran Bapak. Waduh, Pak Sing ini mau datang nih pelajaran saya. Jadi anak-anak itu semangat. Yang tadi datang jam 7, mungkin ini setengah 7 sudah standby mereka kan. Nah, yang tadinya ketika Pak Singgih itu memberikan penjelasan dia tidur, wah ini matanya melotot gitu Pak ya. Yang tadinya Pak Singgih ketika ngasih pelajaran dia lempar-lemparan kertas, ini tangannya tidak bergerak, tubuhnya tergerak, fokus sekali ya kan. Pernah nggak Bapak menerapkan metode pengajaran yang aktif sehingga mereka berperilaku positif seperti itu? Oke Bu, saya ingat-ingat ya. Dulu pernah saya ini beberapa kali ya. Jadi nggak hanya ceramah, nggak hanya diskusi. Saya itu pernah menerapkan yang namanya presentasi kelompok gitu Bu. Nah di situ anak lebih bisa fokus ya, karena saya rasa kalau penilaian saya ini waktu itu karena anak sudah punya tanggung jawab dalam kelompok itu, sehingga anak lebih fokus untuk bekerja. Nah jadi mungkin sangat nggak ada ya, kita lihat nggak ada yang melempar-lempar kertas karena mereka fokus gitu. Nah tetapi ini terus terang Ibu ya, ini jarang banget saya lakukan gitu. Oke Pak, mungkin menurut Bapak setelah Bapak menerapkan pembelajaran metode dengan cara presentasi kelompok tadi ya kan Pak, respon siswa itu seperti apa dan berdampak terhadap pembelajaran itu bagaimana Pak? Responnya seperti apa? Siswa yang tadinya luar biasa nih ya, nah kemudian dampaknya terhadap nilai, ibaratnya minat ataupun prestasi belajar gitu ya, itu bagaimana Pak? Meningkat atau menurun? Kalau saya lihat waktu itu Bu ya, artinya responnya ini mereka lebih fokus, lalu dari raut wajahnya itu lebih semangat Bu. Ini memang ada kaitannya dengan nilai karena mereka ibaratnya fokus ya. Tentu. Tetapi saya ini kesulitan loh kalau untuk kerja kelompok seperti ini, mengatur waktunya ini sangat susah karena anak-anak Pak belum selesai, Pak belum selesai nih Pak, tinggal 1 nomor lagi. Itu kan sangat menguras waktu Ibu. Dan yang kedua, ini gak semua anak ini terlibat loh Bu. Jadi misalnya ini satu kelompok yang kerja 1 atau 2 orang saja, yang lainnya membangi gitu ya Bu ya. Yang pintar bagaimana? Yang pintarnya? Yang pintar pasti akan aktif banget ini ngerjakan karena saya punya tanggung jawab ini, saya harus mengerjakan, saya bisa. Nah yang pengetahuannya sedang atau rendah kadang-kadang saya nggak tahu lah, ada bedanya sama yang pintar lah. Jadi yang pintar itu mendominasi kegiatan ya. Nah seperti itu benar-benar sekali. Terus buat yang males, yang nggak mau mikir itu juga? Ya kalau untuk mereka saya lihat nggak ada pengaruhnya Bu. Jadi mereka itu hanya numpang nama aja, kerjakan juga cuma lihat. Kalau pas kita datengin pura-pura kerjain, saya lihat Bu ya. Terus waktu presentasi juga nggak ikut ngomong, hanya waktu mungkin perkenalan nama aja, nama saya ini, tapi nanti waktu presentasi dia ini nggak ngomong sama sekali. Makanya saya kesulitan nih Bu, bagaimana sih nanti biar supaya ini semua siswa itu terlibat gitu. Itu Bapak bagi nggak manajemennya peserta didik dalam membagi kelompok itu?
Kalau itu hanya saya Tugasnya gitu. Kalau tugasnya saya berikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Iya. Cuma ya itu tadi karena nggak saya atur waktunya, jadi mungkin kewalahan nggak selesai, malah nggak selesai materi ini kalau untuk mereka apa namanya untuk nanti penampilan presentasi itu nggak selesai gitu. Oke Pak, mungkin kita berefleksi ya Pak ya Oke. terhadap metode yang sudah Bapak lakukan nih, Ya. ya kan, yang bagus dan menarik tadi. Nah, menurut Bapak apa yang bisa Pak Singgi pelajari, Bapak Singgi ambil hikmahnya, ambil hal positifnya dari pengalaman tersebut? Baik Bu, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan Bu ya, jadi saya ini melihat bahwa anak ini bahasanya lebih tertarik begitu Bu terhadap aktivitas-aktivitas yang melibatkan mereka ini secara langsung. Jadi mereka seperti diajak, ya belajar ini, jadi mereka diajar itu menurut saya mereka itu bisa lebih aktif. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya menerapkan metode itu, saya ini masih kurang baik dalam mengatur waktunya berapa menit mungkin. Lalu seperti yang katakan tadi, karena yang pintar ini dominasi, saya ini nggak membagi peran siswa masing-masing. Jadi mereka membagi sendiri dan yang merasa nggak bisa nggak mau begitu. Nah, menurut saya sih seperti itu Bu ya. Sekarang ini kan lagi ini Pak, lagi besar-besarnya ya Pak ya, lagi mulai gaungan kurikulum merdeka seperti itu ya, dimana kita harus memberikan menuntut peserta didik itu belajar sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan profil belajarnya ya kan. Menurut Bapak pembelajaran yang Bapak lakukan tadi itu sudah tepat dengan kebutuhan belajar siswa tadi ya? Menurut saya belum sepenuhnya sih Bu, tapi mungkin mendekati nyerempet-nyerempet karena mungkin saya juga pun masih belajar mengenai kurikulum merdeka ini. Tentu latar belakang peserta didik Bapak kan berbeda-beda ya? Iya pasti Bu, pasti. Dengan tingkat kemampuan mereka juga berbeda-beda sehingga itu mempengaruhi kita dalam membuat kelompok Pak, dalam membagi peran siswa agar siswa yang pintar tidak mendominasi gitu kan Pak ya? Betul. Nah itu bagus benar Pak, itu pengalaman Bapak berharga itu ya. Nah sebenarnya pengalaman itu Pak yang bisa kita ambil nilai positifnya ya kan, yang bisa Bapak praktikkan ke depannya. Nah menurut Bapak, bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan Bapak dalam mengatur waktu tadi yang Bapak bilang tadi dan membagi peran siswa dalam kelompok tadi? Oke Bu, jadi menurut saya ini Bu ya. Saya perlu ini memperbaiki dan merencanakan ini kegiatan supaya dia ini lebih detail dengan instruksi-instruksi yang lebih jelas supaya ini siswa tahu nih apa yang mau mereka kerjakan, lalu pembagian tugas mereka ini nanti dapatnya seperti apa sehingga tidak ada dominasi siswa yang pintar dalam suatu kelompok tersebut. Nah, mungkin menurut saya itu sih. Oke Pak, dalam merencanakan kegiatan yang lebih detail tadi ya kan kita butuh perencanaan tuh Pak ya kan. Nah tentunya kita butuh perencanaan. Nah menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan dalam hal perencanaan ya kan, itu apa yang ingin Bapak lakukan? Begini Bu, saya pernah dengar Bu ya, jadi ada metode pembelajaran ini berbasis proyek. Jadi kalau saya nggak salah dengar Bu ya, jadi di metode pembelajaran berbasis proyek ini anak ini diminta untuk bekerja secara aktif dalam menyelesaikan tugas dan tugas-tugasnya ini menarik begitu menjadi dengan siswa. Jadi kalau anak ini tertarik ini, saya yakin sih Bu, ya ini dia bakal aktif banget nih kalau dia tertarik. Tapi kalau sudah tidak tertarik ya mungkin seperti tadi bosan ya seperti terhadap saya. Nah mungkin saya mau nyoba pembelajaran berbasis proyek tersebut. Pembelajaran berbasis proyek artinya dalam setiap diskusi maksud Bapak peserta didik menampilkan
mulai menggambar. Nah, mungkin itu Oh, bisa yang saya bagus itu, Pak. manfaatkan Yang bagus untuk itu. pembuatan poster gitu Bu ya. Lalu Heeh. ada juga yang mungkin beliau lebih senang mempraktikkan, jadi mungkin nanti presentasinya dengan alat-alat peraga mungkin begitu Ibu ya. Karena Iya, saya kan betul. kebetulan mengajar IPA, jadi mungkin nanti di materi yang cocok bisa dengan menggunakan alat-alat peraga, dan mungkin nanti bisa apa ya namanya, ini anak ini lebih aktif lagi, misalnya suka menulis dengan catatan-catatan atau catatan, mind mapping atau peta konsep gitu ya. Ya, menurut saya begitu. Oke Pak, itu ide yang bagus Pak, itu ide yang brilian, itu good job menurut saya. Nah, apa langkah pertama yang akan Bapak ambil, Pak Singgi ambil, agar Pak Singgi itu dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini dengan baik, tentunya terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya, melalui diskusi dan presentasi kelompok tadi ya Pak ya. Nah, jadi apa langkah pertama, langkah jitu yang akan Bapak Singgi lakukan untuk menerapkannya? Yang pasti ya Bu, ya, kalau ini pertama langkahnya saya ini akan menyiapkan rencana dulu. Jadi saya akan merencanakan ini bahwa di mata pelajaran ini saya akan merencanakan proyek yang nanti bekerja secara kelompok begitu Bu, dan ini nanti harus saya sampaikan ke siswa, ini harus saya komunikasikan Bu. Kalau saya tiba-tiba buat ini nih, mereka nggak tahu, jadi mereka mungkin harus dikomunikasikan tersebut rencana-rencana saya supaya mereka kira-kira punya gambaran apa yang mau dikerjakan, dan bahwa mungkin bahannya. Dan syukur-syukur karena sudah dikomunikasikan, mereka bisa belajar terlebih dahulu di rumah begitu Bu ya. Jadi biar nggak miscommunication gitu Pak ya. Jadi misalnya proyek apa yang ingin Bapak lakukan, rencanakan di kelas itu, Bapak suruh komunikasikan ke anak ya kan. Misalnya kalau ingin membuat proyek berbasis Canva, tentunya berarti anak membawa Android ya kan, untuk anak praktek ya kan Pak ya. Ya betul Pak. Menurut Bapak, menurut Pak Singgi, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk menyiapkan semua rencana itu? Bentar Bu, saya pikir ya, ini kan materinya masih ringan ya Bu ya. Iya. Masih di awal-awal semester. Iya. Kasih waktu saya 2 hari aja Bu. Cukup 2 hari. Saya yakin cukup sih Bu. Nggak mau nambah. Gak lah, kalau nambah-nambah nanti nggak selesai-selesai Pak. Kalau 1 hari? Wah jangan, saya kan perlu mempelajari juga. Jadi 1 hari untuk belajar, 1 hari untuk penerapan begitu Bu. Oh iya. Ketika belajar Bapak ambil dari mana sumber belajarnya? Banyak Bu, yang jelas nggak hanya dari buku yang mereka pakai di pegangan. Saya juga nanti akan saya ambil dari internet, saya tayangkan dari PowerPoint. Lalu mungkin juga bisa alat peraganya langsung nih, karena ini saya belajar magnet, saya bawa ini Bu. Magnet ini loh, ini adalah magnet nih. Ini punya 2 kutub, ini coba lihat, misalnya ada yang menarik atau yang bisa mungkin saya bisa praktekkan. Keren banget ya. Luar biasa Pak. Konsekuen tapi Pak ya 2 hari ya. Oke, siap Ibu, siap. Nah baik, kita sudah merencanakan tuh beberapa tindakan konkret yang akan Bapak lakukan. Kapan nih kita bisa ketemu lagi, kemudian memberikan tindak lanjut atau mengevaluasi dari semua praktik pembelajaran yang sudah kita rencanakan hari ini. Oke Bu, kalau untuk tindak lanjutnya berarti kan saya harus melakukan pembelajaran dulu ya. Sedangkan tadi persiapannya 2 hari, jadi kemungkinan kita bisa ketemu sih Bu. Menurut saya minggu depan Ibu ada waktu. Hari apa Ge? Seperti hari inilah, hari Senin ya Bu ya, di jam yang Hari sama. Senin. Hari Senin dengan waktu yang sama ya, di jam yang sama. Insya Allah saya akan menepati janji tersebut. Oke, siap Bu, siap. Baik ya Pak ya, kita berjanji minggu depan ya untuk membahas bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi tentunya ya kan, yang menerapkan metode diskusi dengan presentasi kelompok ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan penerapan metode baru ini dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Ada hal lain nggak Pak yang ingin dibicarakan lagi? Kayaknya itu aja sih Bu, soalnya ya menurut saya jadi permasalahan ya itu aja gitu. Jadi saya pengen itu tadi
makanya nyari Bu Eka gitu. Oke, nih kita udah ngobrol nih ya lama sekali ya. Nah, menurut Bapak dari komunikasi coaching kita ini ya kan, solusi apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari permasalahan yang sudah kita bahas? Jadi selama pembicaraan tadi, Iya. ternyata saya pun bisa loh mengembangkan metode-metode pengajaran itu dengan metode-metode lain yang sebelumnya mungkin belum pernah terpikir oleh saya. Begitu ditanya Ibu Eka, kok muncul begitu? Iya, iya, iya. Iya juga ya, kenapa nggak kepikiran kayak Oh, gitu ya? betul. Berarti Bapak sudah menemukan solusinya dari permasalahan Bapak. Rupanya ada metode lain ya Pak ya, Iya. yaitu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. dengan menggunakan metode diskusi dan presentasi kelompok tentunya nantinya, karena ketika presentasi kelompok kan proyek apa sih yang ingin dipresentasikan seperti itu Pak ya. Itulah kesimpulan coaching kita hari ini ya Pak ya. Oke Ibu. Semoga sukses Pak ya dengan rencana kedepannya. Sampai bertemu minggu depan ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Saya berharap Bapak bisa mencapai tujuan dan membuat pengajaran lebih menarik bagi siswa. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Siap laksanakan. Oke, good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jani. Selamat siang. Terima kasih sudah melakukan kegiatan. Pada hari ini saya akan menyimpulkan ya hasil setelah Ibu melakukan coaching ya dengan Pak Sigi ya Bu ya. Betul. Nah, saya rasa dalam penyampaian kegiatan coaching Ibu tadi itu sudah berjalan sangat baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bahkan sebagai coach Ibu sudah melakukan kompetensi intinya, kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coach Ibu. Kemudian coach juga bisa menemukan solusi sendiri ya tanpa Ibu memberikan solusinya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jangan sampai Ibu yang memberikan solusi ya, itu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga dengan menggunakan teknik rasa. Ya betul, teknik rasa. Baik, tentunya Ibu tadi dalam percakapan coaching tadi Ibu sudah menggunakan alur cerita ya Bu. Betul. Alur cerita itu seperti Ibu pasti sudah ada tujuannya. Tujuan. Sudah disampaikan. Saya tanyakan dulu tujuannya. Ya, tujuan sudah disampaikan. Kemudian Ibu juga sudah mengatakan identifikasinya ya. Ya, dari masalah. rencana dan Nah, identifikasi. rencana dan identifikasi dari masalah yang disampaikan oleh Bapak Sigi. Kemudian Ya. tentunya tindakan Ya. tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Sigi, tindakan ke depannya Saya itu sudah menanyakan. Ibu tanyakan dengan runtutannya ya, sampai pada akhirnya Ibu melakukan refleksi Ya, menyimpulkan. refleksi dari apa sih yang kegiatan hari ini seperti apa menurut Pak Singgi. Ternyata Pak Singgi merasa bahwa setelah melakukan teknik coaching ini tadi beliau nyaman ya, artinya plong dengan masalah yang menemukan beliau solusi. ya, tanpa kita harus memberikan solusi yang terlalu banyak. Ya Bu, saya tadi cuma mengarahkan aja. Ya, Mengarahkan kita fokus sebagai saya. coach kita harus mengarahkan tanpa kita memberikan solusi. Iya betul Bu. Baik, tadi Ibu sudah menggunakan teknik itu. Sekarang izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, agar kita dapat siap, menyimpulkan Bu. hasil yang baik setelah Ibu melakukan coaching. Betul, Baik Bu. Ibu, dari yang tadi Ibu sampaikan, Ibu bisa menilai sendiri sih ya Bu ya, performa Betul. yang ada dalam kegiatan tadi itu seperti apa Bu? Saya tuh merasa sudah berusaha dengan baik, tetapi masih ada beberapa momen di mana saya melihat coach saya tuh mulai sedikit bosan, gitu Bu, seperti itu. Baik, terus kenapa sih Ibu bisa menilai demikian gitu loh?
Saya juga mendengar keluhan coach saya tentang bagaimana sih kurangnya variasi dan metode pengajarannya dalam mengajar seperti itu Bu. Karena yang tadi saya dengar bahwa beliau menggunakan metode ceramah ya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu tadi terkait dengan yang telah Ibu lakukan coachingnya? Tentu dong Bu, itu kan untuk perbaikan saya. Tadi kan saya minta diobservasi. Ya, baik. Berarti boleh. Saya mencoba mengamati tadi ya, dari saya sudah menulis beberapa pengamatan tadi dari yang tadi Ibu lakukan, yaitu Ibu menjelaskan konsep tentunya tadi ya, kemudian Ibu juga berhasil menarik ya perhatian dari coach, terus Ibu juga berhasil mengemukakan gitu tuh ya, apa sih masalahnya, dan akhirnya si coach itu memberikan perhatian, kemudian sampai pada akhirnya beliau memberikan solusi ya Bu ya. Jadi rujukan-rujukan itu bukan berdasarkan dari kita tapi dari si coach ya Bu ya. Nah, baik, itu sangat menarik sekali buat diri saya ya Bu ya. Ibu sudah melakukan hal yang sangat baik tekniknya, dan saya sangat apresiasi untuk hal tersebut. Oh, terima kasih Bu. Ibu sangat memberi saya semangat, ya kan? Ya. Baik, dari tadi yang saya sampaikan ya, pendapat Ibu ketika saya menyampaikan hal ini tadi itu gimana? Saya senang Bu mendengar pendapat Ibu, dan saya merasa yakin buat perbaikan teknik coaching saya ke depannya Bu. Mungkin metode visual cukup efektif lah Bu. Ya, baik Ibu Eka, namun demikian ya, dari yang tadi Ibu praktekkan dan saya amati, saya melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Ya Bu, Eka, ya. betul Bu. Misalnya tadi saat Ibu memberikan ceramah atau memberikan pencerahan lah ya, seperti itu. Saya mengamati bahwa dari kata-katanya si coach ini ada yang kehilangan fokus. Ya, jadi kurang fokus dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, itu juga nanti bisa Ibu perbaiki lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ibu setujui. Ya, saya sangat setuju dong Bu. Saya memang merasa perlu lebih banyak menggunakan metode yang bervariasi, teknik yang tepat dalam melaksanakan coaching seperti itu Bu. Ya, Ibu Eka, dari diskusi kita hari ini, apa sih yang sudah terbayang di benaknya Ibu Eka untuk meningkatkan lagi performa Ibu tentang teknik coaching ini? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi kajian penuh dengan baik Bu. Ya. Kemudian saya ingin menggunakan teknik stop mungkin Bu untuk mengembalikan kesadaran penuh coaching saya, mindfulness, karena dengan teknik stop saya merasa teknik stop saya tadi itu masih kurang, sehingga coaching saya tidak memiliki kesadaran yang penuh lah dalam coaching tadi Bu. Dan saya juga berencana untuk menerapkan beberapa metode lagi ya kan Bu, sehingga teknik coaching saya ini dapat kedepannya dapat lebih baik lagi gitu Bu. Dari yang Ibu lakukan tadi, saya ingin bertanya, kira-kira waktu tadi yang disampaikan oleh si coach terkait dengan masalah tadi untuk menyelesaikannya berapa lama Bu? Saya akan melaksanakannya minggu depan Bu. Oh gitu. Baik. Saya akan menggunakan waktu akhir pekan ini untuk merencanakan dan mempersiapkan materinya. Kira-kira ada enggak yang bisa membantu dalam proses kegiatan ini, maksudnya perbaikan ini dari si coachingnya tersebut? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dengan metode pengajaran yang bervariasi Bu. Selain tentunya saya melibatkan banyak unsur sekolah ya Bu ya, seperti kepala sekolah ya kan, peserta didik mungkin tentunya gitu loh Bu. Oke, baik Ibu Eka, dari pengamatan yang saya lakukan tadi, saya akan mencatat beberapa perkembangan dalam sesi-sesi yang Ibu lakukan, ada juga kekurangannya, ada juga yang sangat baik, itu sudah saya catat. Baik Bu, terima kasih banyak sudah sudah hadir, kita sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya betul Bu, terima kasih ya Bu ya, Baik. sudah sangat membantu saya.